Pemirsa, ketemu lagi bersama kita di diskusi obrolan rakyat anti korupsi National Corruption Watch. Hari ini kawan-kawan dan para pendengar semuanya, penonton, ada breaking news terhadap situasi politik di negeri tercinta Indonesia yang semakin hari semakin hangat. Kemarin DPP NCW telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap dinasti Jokowi pada tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sehari setelahnya, seorang anggota legislasi yang bernama Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan menyatakan di depan forum terhormat DPR MPR bahwasannya akan menghimbau dan mengajak para anggota DPR RI sebagai perwakilan rakyat kita untuk menggunakan hak angket terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada putusan nomor 90 tahun 2023. Setelah itu, Partai Keadilan Sejahtera bak gayung bersambut mengambil umpan dari Masinton untuk menyatakan potensi memakzulkan Presiden Jokowi itu sangat besar. Nah, untuk itu kawan-kawan sekalian ya, ditambah lagi salah seorang pengamat politik yang cerdas, Mbak Goni, menyatakan bahwasanya cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap proses pemilu yang akan datang itu sangat-sangat tidak memberikan pendidikan yang baik bagi rakyat. Untuk itu beliau menyatakan sebaiknya untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi, beliau menyatakan untuk ikhlas mundur dari kursi presidennya. Para penonton sekalian ya, hari ini bersama Ketum DPP NCW Bang Hanifah Sutrisna dan Ketua OPM adalah Bung Yeriko, kita akan membahas breaking news apa yang hari ini terjadi di Republik ini. Nah, kepada Bang Hanif, kami ingin, pemirsa mungkin penonton sekalian ingin mendengar ada apa hari-hari ini nih. Ini kepada Bang Hanif kami persilakan. Ya, nggak ada breaking news ini, yang paling utama itu yang mau kita sampaikan, rupiah tembus 16.000. Kan? 16.000 ya. Ini kan memperlihatkan bahwa ketidakpercayaan para investor terhadap kondisi politik dan kondisi keamanan di Indonesia, ya kan? Dan ini akan bergulir terus, berlangsung terus, dan bisa diprediksi jika seandainya Presiden Jokowi ini tidak segera mundur dari aktivitas orkestrasinya, saya yakin rupiah tembus 17.000. Sangat yakin saya tembus 17.000. Ini sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat sejak terjadinya bencana konstitusi yang ada di MK kemarin itu, asing itu sudah menarik investasinya di bursa efek itu udah hampir lebih dari 20 triliun. 20 triliun. Jadi udah mulai withdraw ya kan. Nah, ini menyebabkan IHSG beberapa menit yang lalu itu turun 1,18% atau sekitar 79,57 poin ya kalau nggak salah. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa selama 2 hari terakhir ini IHSG ini sudah turun, sudah menyentuh level, boleh dikatakan level psikologis ini. Kalau orang yang mau main saham atau mau berinvestasi. Dan yang lebih lebih menyedihkan itu bagi rakyat kita, sebenarnya breaking news ini adalah harga beras. Harga beras itu sekarang naik jadi 13.210. Cabai juga. Cabai pun naik jadi 79.325. Ini nggak ada ini. Maksudnya saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi selama beberapa minggu terakhir ini, ini mempengaruhi perekonomian kita, mempengaruhi bursa saham kita, mempengaruhi harga-harga bahan pokok, mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Nah, ini kan bisa-bisa besok akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Karena akan beberapa negara yang pernah mengalami
warga negaranya di era 98-99 dulu kan. Iya, iya. Ini mereka mulai was-was mungkin akan ada travel ban berikutnya. Nah, sebelum itu lebih jauh akibat dari orkestrasinya dinasti Jokowi ini, kita akan meminta dengan sangat nih, namanya Presiden Jokowi, masa kita sebagai rakyat nggak bisa meminta kan untuk segera menghentikan orkestrasi yang dilakukan ini. Karena dari beberapa kalangan, baik dari para ahli, para pengamat, sudah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memang sudah terlalu jauh, dan kita anggap perilaku yang diperlihatkan oleh seorang Jokowi ini sangat jauh melenceng dari Jokowi yang digadang-gadang dari Solo menjadi gubernur DKI, kemudian didaulat lagi menjadi Presiden RI. Nah, seperti yang kemarin sempat kita diskusikan ya, bahwa orkestrasi ini memang diduga sejak tahun 2020 udah dimulai. 2020 udah dimulai, dan lucunya para pemain-pemain ini yang boleh dikatakan pemain figuran seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku bahwa 3 periode itu dia yang memunculkan, seolah-olah dialah aktor utamanya mendorong supaya 3 periode itu adalah idenya dia. Menurut saya ini kebodohan gitu ya. Kebodohan yang dilakukan oleh seorang Bahlil Lahadalia, tapi dia udah jadi menteri sekarang kan. Kalau dulu masih ketua umum HIPMI, saya masih bantu dia dulu kan. Jadi kebodohan seorang Bahlil Lahadalia inilah, dia menganggap dengan dia menjadi watchdog, dengan dia menjadi palang pintu bagi Presiden Jokowi, mungkin dia nanti akan dapat hasilnya nanti. Kalau seandainya Prabowo sama Gibran ini kan menang. Tapi apa separah itu, Bang, persiapan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ini untuk mendompleng persiapan anaknya ini? Kalau dilihat dari prosesnya, kan kita bisa melihat bahwa demokrasi ini seperti dituntun ya. Demokrasi ini seperti dituntun sesuai dengan kebutuhan dari penguasa. Kalau selama ini kan demokrasi ini kan kita berdasarkan konstitusi ya. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang yang mengatur turunan sebagai dari Undang-Undang 45, baik itu terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden, pemanfaatan sumber daya alam, cara berorganisasi, selama itu di undang-undang itu ada semuanya. Ya kan? Nah, sekarang kan orkestrasi yang pertama dilakukannya itu bagaimana membuat jangkar-jangkar. Nah, ini kan dengan menempatkan menantu Bobi Nasution menjadi wali kota Medan ya, yang mengorbankan kadernya PDIP, betul. Saudara Ahyar ya kan, walaupun pada saat itu Ahyar Nasution ini sama-sama Nasution ini kan. Belum ditetapkan oleh DPP ya kan sebagai calon wali kota di sana. Kemudian apa pengorbanan kedua yang PDIP yang bagian dari orkestrasinya Jokowi ini adalah permintaan Jokowi untuk Gibran menjadi wali kota di Solo. Padahal di sana sudah ada Teguh ya. Teguh. Ada waktu itu wakil wali kotanya Rudi ya. Dia ini ya bukan Teguh ini yang wakil wali kota sekarang. Wakil wali kota sekarang. Nah, itu kalau nggak salah kemarin itu yang menjadi ininya si kadernya itu namanya Ahmad Purnomo. Ya kan, Ahmad Purnomo. Jadi Ahmad Purnomo ini sebenarnya ini sudah ditetapkan sama DPC Solo kalau nggak salah sebagai kader yang akan maju menjadi wali kota. Tapi karena permintaannya Jokowi, ya kan, permintaan Jokowi ke Bu Megawati, akhirnya Ahmad Purnomo ini batal lah dia jadi calon wali kota. Karena ada pada saat itu inilah kebaikan seorang Megawati kepada Jokowi yang akhirnya menurut saya dikhianati. Nah, yang hal ini membuat saudara Ahmad Purnomo ini akhirnya pindah, kalau nggak salah saya, pindah partai dia nggak salah. Ya, dia kalau tidak salah akan maju calon independen tapi tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Ya maksud saya kan akhirnya ada kekecewaan kader PDIP akibat dari orkestrasinya Jokowi ini ya kan untuk melanggengkan dinastinya. Dan ini semakin terlihat bagaimana caranya membuat Gibran dan Bobi ini
terlihat memiliki prestasi. Nah, ini kan kita melihat bagaimana semua proyek-proyek, semua pergerakan ekonomi itu seolah-olah diarahkan ke Solo. Ada pembangunan museum lain dilakukan oleh bapaknya Erick Thohir 1,2 triliun, ada pembangunan apa lagi itu banyak sekali ya di Solo ya. Artinya Bang, Jokowi ini telah mempersiapkan anaknya ini menjadi seorang wakil presiden. Nah, ini kan statement Presiden Jokowi beserta anaknya ini Gibran dan Kaesang ini di media sosial kan sudah beredar nih Bang, bahwa mereka tidak mau bergelut di dunia politik, akan tetapi dengan cara yang proses yang sangat prematur ini, yang kemarin Bang Hanif telah sampaikan ini, apakah ini untuk mendompleng atau untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang telah dibentuk oleh Jokowi? Apa sebenarnya Bang keinginan Jokowi ini Bang? Dan ada juga Bang, maaf Bang, ada juga kan isu-isu yang beredar di publik bahwa permintaan Jokowi ini tidak direspon menjadi 3 periode. Ini seperti apa nih pandangan Bang Hanif nih Bang? Iya, jadi kalau saya lihat ini sebenarnya ada satu orang yang masih kita tunggu kehadirannya itu di Indonesia, itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Opung Luhut. Opung ini menurut saya ini jadi salah satu kunci ya, salah satu kunci. Saya yakin beliau ini adalah negarawan sejati dan memegang berbagai macam rahasia. Saya sangat yakin bahwa ucapan yang disampaikan oleh beliau melalui media Detik ya kemarin ya, dikatakan bahwa untuk presiden seperti ini saya akan at all cost. At all cost, betul. Itu kalau menurut saya itu agak pernyataan aneh bagi seorang LBP menyampaikan bahwa dia akan membela Jokowi dengan at all cost tanpa disampaikan itu juga, ya kan? Itu sebenarnya beliau ini support Jokowi itu mungkin 1000% ya. Iya. Tapi tiba-tiba ada pernyataan seperti itu. Itu tanda tanya. Bagi saya itu tanda tanya. Maksudnya apakah ini merupakan sinyalmen bahwa Jokowi ini mulai khawatir ya kan, rangkaian orkestrasi dia itu mulai rontok satu-satu. Rusak satu-satu kan. Kenapa? Karena para tokoh bangsa ini mulai sadar apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah keluar dari jalur yang mungkin sudah direncanakan dengan baik ya kan, bahwa demokrasi ini harus berjalan dengan lebih baik pasca reformasi. Yang perlu kita ketahui satu lagi, proses-proses yang dilakukan oleh Jokowi ini memperlihatkan ada satu orang sosok yang memberikan induksi informasi, yang memberikan lesson learn terkait dengan cara berpolitik praktis. Nah, ini kan sebenarnya yang dilakukan Jokowi ini menurut kami ya, maksudnya menurut saya, kami dari NCW, apapun yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah politik praktis. Ini sebenarnya dilakukan di Badan Eksekutif Mahasiswa. By design berarti. Jadi kan, tapi dibawalah bagaimana cara mahasiswa mempengaruhi kawan-kawan ini, tapi ke skop yang lebih besar ya kan, cara pertemanan. Kenapa saya bilang cara kawan-kawan? Cara mendapatkan PSI kan kopi darat kan? Kopdar. Jadi ini yang dilakukan ini adalah seorang saya anggap aja X ini membumbuhi menginduksi informasi sedemikian rupa kepada Jokowi bahwa jika melakukan hal ini maka yang terjadi adalah hal ini, dan ini terjadi sekarang. Dapat saya simpulkan sebenarnya Jokowi ini cara berpolitiknya yang penting itu kekuasaan didapat. Dia tidak peduli proses. Menggunakan segala cara ya. Iya, pasti. Bahkan hukum aja diintervensi oleh politik Bang. Gimana kira-kira pendapat Bang Hanif nih Bang? Karena kan putusan MK itu kan Bang syarat akan kepentingan Bang, konflik of interest. Iya, antara kita patut menduga nih, bukan patut menduga lagi, sebenarnya kita bisa nyatakan ini bersalah sebenarnya Bang. Namun kan masyarakat atau orang tidak bisa mengatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Iya. Equality before the law, right? Jadi gini, kalau kita melihat kan sudah ada beberapa pakar hukum yang bicara, ada Denny Bena, kemudian ungkapan disampaikan oleh Hakim Arif Hidayat, Hakim Saldi Isra, Prof. Yusril Iza Mahendra, Ferry Amsari, ya kan, Saifullah, ya kan. Politik, ya. Ini memperlihatkan bahwa para
Faisal Basri ya, maksud komentari ya. Iya, komentari. Ini memperlihatkan banyak para tokoh bangsa, banyak para pengamat, para cendekia mewarning Jokowi ini. Saya yakin memberikan peringatan ini masih dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang intelektual menyampaikan informasi ini dengan soft approach, ya kan, melalui media, baik itu podcast, baik itu yang dilakukan di tempat Abraham Samad juga, di tempat dilakukan di tempatnya si Deddy Kobuzer juga, yang dilakukan juga di FNN siapa itu? FNN ya, yang Rocky Gerung itulah. Habis itu ada lagi, ini hasil pengamatan saya sebenarnya, bahwa karena pengamatan yang saya lakukan sejak tahun 2020 inilah orkestrasi ini juga ditunjang bagaimana fundraisingnya. Nah, ini kan yang selama ini orang banyak memperingatkan kita INCW nih ya, jangan diungkap, nanti ini berbahaya ya kan, bisa ditangkap ini segala macam. Bagi saya informasi ini adalah bentuk edukasi kepada rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini benar-benar sudah keluar dari track yang sudah disepakati, bahwa Indonesia ini harus memperbaiki tatanan demokrasi pasca reformasi dengan itikat apa yang terjadi di masa lalu zaman Orde Baru dan Orde Lama ya, tidak terjadi lagi di pasca reformasi. Nah, artinya Bang, kan dari rentetan yang Abang jelaskan tadi nih, dari orkestrasi yang dibangun oleh Jokowi sejak 2020 ya Bang Ardi ya. Nah, artinya Presiden Jokowi ini telah mempersiapkan perangkat-perangkatnya sampai ke aparat keamanan, Bang. iya. Ini kan beredar informasi nih. Iya. Mana pendapat Bang Hanif nih? Karena sampai sejauh itu kan. Iya. Sebelum dijawab sama Bang Hanif. Jadi pemirsa gini, hari ini tuh beredar informasi bahwasanya penguasa rezim dinasti Jokowi ini beredar informasi ya, ada dugaan menggunakan aparatur negara, mengorkestrasi aparatur negara sampai daerah untuk memenangkan salah satu partai untuk lolos ke Senayan. Nah, ini kan tidak baik. Ini beredar nih. Kami ingin minta pendapat dari Ketum NCW, Bang. Benar. Jadi kami kemarin jam 9 malam itu dikontak oleh salah satu sahabat yang selama ini selalu berkomunikasi baik dengan kami, yang berada di lingkungan istana. Kemudian saya ini juga sahabat yang berada di lingkungan Mabes Polri dan sahabat lagi di lingkungan Mabes TNI, ya kan. Akhirnya kami lakukan video conference karena kan udah lama kita ketemu kan, karena sama-sama waktu kita masih sekolah dulu. Kita berada di komunitas yang sama, karena saya anak daerah kan, mereka anak Jakarta kan. Jadi kita kumpul. Tapi pertemanan kita sampai sekarang masih terjalin. Nah, ini yang menurut saya apa yang disampaikan itu benar, bahwa hari ini kabarnya Kapolri mengumpulkan para Kapolda dan Kapolresta seluruh Indonesia. Ya, judulnya itu mungkin rapat koordinasi atau jam pimpinan, kan? Tapi ada agendanya, ada agenda di situ. Menurut informasi kami ini, mungkin nanti akan bisa kita dapatkan bocorannya juga, bahwa akan ada agenda tersendiri untuk memenangkan salah satu capres dan cawapres dan meningkatkan elektabilitas salah satu partai yang diduga itu Partai Solidaritas Indonesia. Ini, Bang. Nah, ini bahaya. Aparat penegak hukum juga sudah dipakai, Bang. Iya, jadi kita bisa melihat beberapa hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau saya sih gini, saya masih minta nih sebenarnya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Memang karena namanya sama-sama Prabowo di belakang kan, saya agak ini juga kan, benar. Ini jadi yang saya minta kepada Kapolri, Pak Kapolri, apapun yang Anda lakukan, semua rakyat Indonesia tahu bahwa Anda adalah orang baik. Bahkan karena rasa melihat wajah Anda yang sangat sangat baik, sangat humanis dan sangat toleran, walaupun Anda bukan Muslim.
tidak ada tolakan yang luar biasa terhadap Anda, ya kan? Betul, Ini betul. memperlihatkan bahwa kultural kita, bahwa agama itu sekarang udah bukan menjadi variabel dalam memilih pemimpin. Nah, ini menurut saya kepercayaan sebesar ini, maksudnya Jenderal Sigit jangan sampai meninggalkan nokta hitam pada saat nanti selesai masa jabatannya. Itu pertama. Terus yang kedua, apa yang dilakukan sekarang ini terlihat ada perintah-perintah kepada PJ Gubernur yang dalam hal ini boleh dikatakan seorang polisi aktif, ya kan, menjabat PJ Gubernur di salah satu provinsi di wilayah sana, ya, udahlah Bali aja sebut ya. Ya, yang kemarin penurunan yang baliho memerintahkan kepala Satpol PP, ya kan, untuk menurunkan semua baliho di setiap perjalanan Jokowi akan lakukan kunjungan ke sana. Nah, ini baru pertama kali loh terjadi. Iya. Ini menurut saya agak aneh aja. Desainnya sangat Presiden Jokowi ini kemana-mana, ya kan, dan dia melewati banyak sekali baliho-baliho, baik apapun lah, baik dari Demokrat, Golkar, ya kan, Nasdem, segala macam di berbagai daerah. Baru di Bali kemarin lah terjadi bahwa balihonya PDIP, balihonya Ganjar Mahfud itu disuruh diturunkan. Kandang banteng. Iya, jadi karena ingin memperlihatkan. Nah, ada yang lucunya lagi. Tadi pagi ada seorang sahabat saya menyampaikan bahwa pasca terjadinya penurunan balihonya PDIP ini, ya kan, dan balihonya Ganjar Mahfud ini, dan baliho sebenarnya Amin juga, kan? Ini nggak ada baliho ini naik nih. Tiba-tiba pasca itu muncullah baliho baru. Baliho baru yang memperlihatkan gambarnya Kaisang, anaknya Presiden Jokowi. PSI adalah Jokowi. Di tempat yang diturunkan. Iya. Aduh. Iya, saya tadi udah ini ya, bisa kita tayangkan ini. Jadi terlihat bahwa pola-pola ini dilakukan gitu loh. Ini sangat luar biasa sekali sebenarnya. Ini pemirsa akan mencederai Pak Jokowi, masyarakat tidak akan percaya. Iya. Ini bahaya nih bagi iklim demokrasi kita. Ini pertanyaannya kembali saya ini ke Bung Yeriko sebagai anak muda. Peristiwa seperti ini sebenarnya anak muda itu bisa melihat loh. Iya, saya karena memang selalu membaca, melakukan penelitian terkait dengan politik di Indonesia, ekonomi di Indonesia, karena saya konsultan kan konsultan di salah satu perusahaan konsultan asing di luar negeri. Jadi saya terus mempelajari ini, artinya apapun yang dilakukan di Indonesia akan mempengaruhi bisnis-bisnis, akan mempengaruhi investasi, akan mempengaruhi mikroekonomi, makroekonomi, ya kan, secara holistik lah. Nah ini yang menurut saya anak muda saat ini sensitivitasnya ini menurut kurang. Saya mengatakan bukan kurang, mereka ini terlalu sibuk dengan dirinya gitu loh. Kalau saya jawab tuh. Iya. Kalau kata anak saya itu kalau kata anak saya itu generasi sandwich. Enggak, saya sederhana sekali Bang. Iya. Ini sebelum saya kasih breaking news yang berikutnya ini. Sederhana sekali, nggak perlu banyak kalimat ya Bang. Karena para kawan-kawan pemuda dan mahasiswa sudah banyak menjadi relawan-relawan partai yang untuk memenangkan salah satu paslon. Nah itu jawabannya. Tapi gini, tapi mereka kan yang sudah tamat kuliah, bukan mahasiswa kan? Nah kekuatan itu kan ada di kelompok-kelompok yang ini maksudnya menjadi perhitungan mereka kan artinya mempunyai kekuatan ekonomi. Iya. Jadi gini, saya kembali bercerita bagaimana dulu zaman 97, 98 sampai 99 turunnya Soeharto, Orde Baru, itu mahasiswa dan siswa loh, bukan mahasiswa aja. Pelajar. Mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar, bagaimana mereka merorkestrasi lingkungan mereka, ya kan, mempengaruhi lingkungan mereka, dan kawan-kawan mereka, sekolah-sekolah sekeliling sampai kabupaten, sampai pedesaan, bagaimana mereka mengatakan ini saatnya kita berjuang, ya kan? Ini kalau kita dulu handphone nggak ada.
Dulu sehebat-hebatnya kalau kita ada uang sedikit ya kita bisa beli pager. Ya kan? Pager. Nah, Iya. kalau sekarang sebenarnya kalau mahasiswa hanya butuh 40 kilobyte ya kan, kumpul kita semua kan. Nah, bagaimana itu Bung Eriko? Kalau Bang Hanif katakan tadi Jokowi telah mengorkestrasi dari 2020, saya katakan orkestrasinya maju Bang, 2019. Oh. Covid muncul, orkestrasi ini disiapkan, artinya ada kebijakan yang muncul pada saat Covid itu, pembatasan untuk pembelajaran. Katanya ada Zoom meeting, ada yang live. Nah sekarang emang jadi berlanjut. Terbiasa hybrid jadinya. Hybrid. Nah, ada 50%-nya lagi di rumah. Ini kan kalau untuk menyatukan kekuatan ini kan Bang, kita terbata-bata. Ketika kita mau konsolidasi bahwa kampus itu juga banyak diintervensi oleh kebijakan dari Kementerian Kebudayaan. Artinya Kementerian Kebudayaan ini milik eksekutif. Eksekutif ini kan presiden. Artinya kebijakan ini juga diintervensi sama Presiden Jokowi. Artinya kekuatan mahasiswa ini juga kenapa sampai nggak semasif 2019-2020? Ini diintervensi oleh Jokowi juga Bang, kebijakan ini. Oke, kita hentikan dulu bagaimana alasan-alasan yang mungkin bisa menjadi dasar kenapa susah sekali kita melakukan konsolidasi atau rekonsiliasi sesama elemen-elemen yang Tapi berjuang. yang mau saya tanya nih Bang, terkait dengan apa yang disampaikan sama Bang Ari dan tanggal 30 kemarin bahwa dari DPP NCW melalui Abang Dhani Pasutrisna sudah mengutarakan, sudah memultimatum nih sebagai 38 provinsi yang ada di Indonesia ini bahwa menyatakan sikap DPP NCW, menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Republik Indonesia. Baru setelah 1 hari salah satu anggota DPR RI, Masinton Basir, menyatakan bahwa seluruh DPR RI untuk memakai hak konstitusional angketnya angket. Jadi gini, kenapa kemarin itu DPP NCW melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini dengan dinasti, dengan kroni-kroninya, dengan lingkup jaringnya, rantainya yang terlihat bagi kami itu sejak tahun 2020. Mungkin Bung Yeriko lebih ini lagi kan, dasar 2019. 2020 itu menjadi momentum memang pada saat bonding antara mahasiswa, para pelajar itu tidak begitu kuat karena adanya pembatasan skala besar sehingga hubungan sosial emosional itu menjadi lebih rendah. Nah, kenapa DPP NCW menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi? Karena setelah berkali-kali DPP NCW berusaha menyampaikan ke Presiden Jokowi supaya Pak Presiden ada 5 menteri terduga korupsi, ya kan? Itu ada Prabowo Subianto, ada Erlangga Hartarto, ada Balila Dalia, ada Erick Thohir, kemudian ada Dito Aritejo. Mungkin termasuk sama putusan MK ya Bang ya? Ini dulu 5 menteri ini yang sudah kita sampaikan, tiba-tiba kan muncul nih keputusan MK ini. Ini kan kita 5 menteri ini udah kita sampai diperparah dengan keputusan 90 MK ini, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini. Nah, melihat proses yang tidak menjadi atensi, bahkan begitu DPP NCW menyampaikan dugaannya, tidak ada satupun yang menyanggah. Nah, dan ini terbukti ya kan, data informasi yang kami terima juga dari senior yang menyampaikan bahwa ini memperjelas apa yang disampaikan oleh saudara Denny Indrayana, ya kan, Bang Denny ini, bahwa Jokowi ini sudah melakukan pelanggaran konstitusi. Nah, kita menyampaikan mosi tidak percaya itu kemarin itu menghimbau, artinya biar menyamakan persepsi dulu nih. Apakah benar yang dilakukan oleh Jokowi menurut pandangan NCW ini salah? Apakah menurut para cendekia di luar, para pakar di luar, para founding father di luar, ya kan, para tokoh-tokoh nasional di luar, apakah sama pandangan dengan NCW bahwa mosi tidak percaya atas kepemimpinan Jokowi ini memang harus kita gulirkan? Ini harus kita dorong supaya apapunlah judulnya, apakah nanti di DPR RI menggunakan hak angket, ya kan, apakah nanti di DPR MPR menggunakan nanti pemakzulan, ya kan, melalui sidang
istimewa ya kan. Ini call lah buat para legislatif atau para wakil rakyat yang ada di DPR RI dan di MPR RI. Nah, ini perlu saya jelaskan agak sedikit panjang. Apa yang menyebabkan ini? Yang pertama itu seperti yang kita sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, bahwa Jokowi ini udah melanggar Undang-Undang 28 tahun 1999 terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, apa yang terjadi di sini? Semuanya itu ternyata dilakukan. Kalau kemarin kan kita di PNC baru menyampaikan ada dua. Benar ya Bung Ardi ya? Ada dua. Yang satu itu kolusinya ini adalah kerjasama yang dia lakukan dengan si Anwar Usman. Taruhlah kita nganggap iparnya, tapi kan kolusi ini. Kolusi untuk meloloskan anak atau ponakan, ya kan? Nah, dapatlah kolusinya di situ. Nah, nepotismenya bahwa Jokowi dengan relasi kuasanya, ya kan, nepotisme lah terhadap meloloskan Gibran ini melalui keputusan 90 yang sangat kontroversial, ya kan. Nah, sekarang lagi di Mahkamah di MK, Majelis Kehormatan MK. Nah, apa kemudian yang terjadi? Kenapa saya bilang nepotisme? Nepotismenya ternyata kolusinya ini nggak berhenti hanya di Anwar Usmannya aja. Nepotismenya, kolusinya ini terjadi lagi pada saat dia memerintahkan diduga memerintahkan saudara Pratikno Menseknek yang merupakan guru politiknya Jokowi, yang diduga yang menginduksi seluruh informasi, yang merorkestrasi gerakan-gerakan di seputar istana dan memberikan gelombang-gelombang gelombang kejut ke beberapa kementerian dan beberapa partai, memerintahkan Menseknek ini atau saudara Pratikno ini untuk menghubungi partai-partai, ya kan, segera mendeklarasikan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Nah, ini diakui oleh beberapa fungsionaris partai-partai di koalisi Indonesia Maju. Kim. Ya, atau Kim. Jadi Pratikno inilah yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, ya bukan dugaan, ini sebenarnya udah jadi umum. Mempersiapkan pidato dari Gibran. Dia mempersiapkan pidato dari Gibran, ya kan, dengan melanjutkan beberapa kartu dari Jokowi ini. Kemudian apalagi kolusi yang dilakukannya sehingga patut diduga bahwa melanggar Undang-Undang 28 tahun 1999. Yang kedua adalah meminta kepada saudara Budi Aris Setiadi atau Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memperhatikan sentimen terhadap Gibran. Khusus Gibran. Jadi kalau ada sentimen mention begitu ya Bang. Waduh. Ini makanya saya bilang kan. Jadi bagi saya bilang orkestrasi ini sudah terjadi luar biasa. Waktu Johnny G. Plate tersangka korupsi ini sebenarnya momentumnya sengaja diambil mendekati mau 2024. Gitu ya, Kenapa? Kalau seandainya Johnny G. Plate ini hasil pemeriksaan tahun 2022, ya kan, terhadap Tower 4G ini, itu sebenarnya BPK sudah ngasih sinyal bahwa ada dugaan korupsi di sini, karena proyek ini nggak selesai. Tapi sengaja kayaknya di buying time. 2021 sebenarnya pun udah ada tanda-tanda. Tapi kalau seandainya dari tahun 2021 atau 2022 awal itu diganti YG Plate, habis itu Budi Aris Setiadi ditaruh di sana, kan bisa dikhawatirkan juga Budi Ari ini kan pemain juga. Kalau ini kan pengusaha kan. Kalau pengusaha ini kan kali-kalinya bagus kan. Saya juga ketemu berapa kali lah sama Budi Ari ini. Baik itu di tempat yang bisa bisa bercengkrama, ya kan. Saya ketemu sama kawan ini waktu masih 2014 2019. Mungkin Bung Budi Ari masih ingat wajah saya kan. Nah, apa yang dilakukan sama Budi Ari Setiadi ini, menurut saya ini melanggar juga hak azazi ini, melanggar juga hak konstitusi orang untuk bisa berdiskusi, berkomunikasi. Apa contohnya? Contohnya adalah beberapa hal yang menurut kita dan menurut kawan-kawan pada saat dia melakukan aktivitas, ya kan,
ada dibajak lah ya kan akunnya, kemudian lagi live streaming, matilah live streamingnya. Ini menurut pengaduan kawan-kawan ini kan. Iya. Apa yang dirasakan sama Bang kali Bang? Saya juga pernah merasakan, cuman lo hard feeling lah. Artinya Iya. Pak Menko Info ini menjalankan tugasnya. Iya. Kami pun di NCW menjalankan tugas kami sebagai LSM anti rasuah, menyuarakan suara rakyat bahwa setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat. Nah, cuman kan sekarang variabel-variabel yang kita gunakan untuk menyikatnya semuanya berada di lingkup diboikot sama Presiden Jokowi. Berapa kali kita NCW meminta supaya Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK. Nah ini ada hal lagi nih yang menurut saya, kenapa pimpinan KPK ini selama ini apa yang disampaikan oleh NCW ini seperti terhenti gitu loh Bung Hadi. Bung Hadi sadar nggak? Maksudnya berapa kali himbauan dari NCW, pimpinan KPK nggak sensitif ya? Nggak sensitif. Tahu nggak ini kenapa breaking news ini ingin saya sampaikan? Iya. Kenapa tuh Bang? Seperti yang saya ulang lagi nih, biar para pemirsa, para penonton, kawan-kawan pergerakan, elemen-elemen para tokoh bangsa, para cendikia, ya, para ahli hukum tata negara, para ahli hukum pidana, bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, yang saya duga ini benar-benar pembegalan terhadap norma-norma kepatutan sebagai kepala negara. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ada laporan yang ternyata laporan ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Denny Indrayana. Kenapa pada saat itu saya nggak mau mengungkapkan ini? Karena saya mendapatkan informasi ini dari orang yang pernah, istilahnya saya berdiskusi lah dengan orang ini, bahwa kuat dugaan pada saat waktu itu kita bilang bahwa ada oknum menteri koordinator, ya kan, diduga oknum ini oknum Airlangga Hartarto sebutnya oknum ini melakukan dugaan-dugaan korupsi, ya kan? Nggak apa-apa Pak. Iya, mohon maaf ini Pak Menko. Jadi karena si oknum Menko ini diduga melakukan beberapa korupsi. Kalau dari katanya Bang Denny ini ada 4. Setelah saya lihat, yang pertama itu mungkin CPO, yang kedua itu adalah PS Store, impor ilegal handphone, yang ketiga ya, itu ada nikel, ya kan, ada nikel ilegal, ya kan, yang melibatkan melibatkan mantu dari Presiden Jokowi. Yang keempat itu saya khawatir nih, ya kan, AH ini juga ikut dalam dugaan menerima dari BTS 4G, ya pas 4 ini. Iya kan? Ini kan PS Store, ya kan? Habis itu CPO dengan produk turunannya. Yang ketiga ekspor nikel ilegal 5,7 juta ton. Yang keempat ya BTS 4G. Kenapa? Ada tersangka anggota Golkar juga ya di sana ya? Bukan tersangka sih, masih terduga ya. Terduga Dito Aryo Tejo yang disebutkan berkali-kali sebagai penerima 27 miliar, tapi hingga saat ini nggak tersangka. Ini saya agak bingung ini. Yang salah itu sebenarnya apakah hakim yang sudah mengatakan bahwa 27 miliar ini yakin diberikan pada saudara Dito? Dito apa namanya? Dijawablah sama saksi ini, saya tahu namanya Dito, belakangan saya baru tahu namanya Dito Aryo Tejo. Itu jelas mengatakan oknumnya itu gitu loh. Nah, ini memperlihatkan bahwa Dito nggak bekerja sendiri. Artinya dana yang mengalir 27 M itu diketahui sama Menko ini ya Bang ya? Kalau saya sangat yakin, karena gini, pimpinan KPK ini sudah menghadap Jokowi. Jadi meminta izin supaya dilakukanlah penyidikan untuk saudara AH ini. Tapi kan ternyata Presiden tidak mengizinkan. Nah, inilah kalau cocokmologinya kita, bahwa atas tersandranya saudara AH ini, maka pindahlah dia ke koalisi Indonesia Maju. Saya menjadi dapat benang merah ucapan Mas Hasto, ada ketum parpol yang memang harus segera mendeklarasikan cawapres ketika itu namanya Gibran,
yang katanya umur hidup saya tinggal menghitung hari. Iya. Lifetime-nya ya, lifetime. Bahasanya itu ya kan, aduh. Karena mungkin tersandra dengan kasus-kasus kemungkinan. Jadi gini Bung Hardi, Bung Jericho. Ini saya meminta lagi nih ke pimpinan KPK, Pak Firly Bahuri ya, Abang Firly Bahuri. Bang Firly, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini yang ketua ketahui, ketua harus ungkap. Kenapa? Karena jangan sampai sandra menyandra ini menjadi tontonan opera bagi kami rakyat Indonesia, bahwa hal-hal yang diketahui oleh pimpinan KPK terkait dengan ilegal nikel 5,7 juta ton yang dilaporkan, kabarnya yang dilaporkan oleh Opung LBP kepada pimpinan KPK gara-gara Pak Menko ini diduga mengkambing hitamkan Pak LBP, ya kan, seolah Pak LBP ini yang melakukan ilegal nikel. Marahlah Opung ini, ceritanya begitu, kabarnya gitu, ya kan. Nah, pimpinan KPK pun tahu ini, peristiwa ini tahu. Kemudian karena ada 4 hal inilah pimpinan KPK ini datang ke Presiden. Sebenarnya pada saat podcast yang pertama sekali dobrak itu saya mau menyampaikan itu, tapi kenapa saya belum mau menyampaikan? Karena saya ingin melihat dulu nih seperti apa kriminalisasi terhadap ketua KPK ini, ya kan? Dan cara mengkriminalisasinya ini memang sangat TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Apa contoh terstrukturnya? Ada video, ada foto, kemudian lengkap dengan ada rumah yang dihuni yang diklaim sebagai safe house, ada langsung pengusahanya mengaku bahwa dia ini kan benar-benar terstruktur ini cara mencari alat buktinya kan. Masifnya di mana? Masifnya seluruh berita, seluruh TV itu berkali-kali diulang terkait dengan ini, bahkan ada yang live TV-nya itu kan masif kan, diberitakan secara masif di seluruh media, di live itu, bahwa ada pemeriksaan, penggeledahan di rumah ketua KPK. Itu kan dilakukan secara dan sistematisnya ini bahwa seluruh perangkat-perangkat yang ada ini tidak ada satupun yang berusaha membelanya ketua KPK. Sistemik ya. Bung Jericho, Bung Hari melihat nggak? Ada nggak satu lembaga aja, satu kementerian aja, satu anggota legislatif aja yang berusaha membela ketua KPK? Padahal menurut saya ini ada dugaan kriminalisasi di sini. Tidak ada satupun lembaga mengatakan ini gara-gara FB ini mempunyai rekam jejak yang nggak tahu apakah itu pun dikriminalisasikan juga atau dibikin kayak black campaign ya. Menerima gratifikasi gara-gara ada diskon dari John Lynn helikopter, ya kan? Habis itu keterlibatan dengan nona-nona, ya kan, yang diceritakan di Dharma Wangsa, ya kan. Nah, ini kan, nah ini menurut saya yang terstruktur, sistematis gitu loh. Tapi Bang, ayo kita kerucutkan lagi nih ya Bang Ardi. Mosi tidak percaya ini kan, ini akan kita gaungkan nih Bang. Iya, karena gini, mosi tidak percaya pertama itu pelanggaran Undang-Undang 28 tahun 99 yang dilakukan oleh Jokowi. Kedua itu yaitu pasal lengkap itu. Kemarin saya hanya berpikir 21, 22 aja, kolusi dan nepotisme. Kalau sekarang lengkap, 20, 21, 22. Lengkap semua ya. Jadi korupsi dilakukan, ya kan? Kolusi dilakukan, nepotisme dilakukan. Nah, apalagi yang dianggap melanggar undang-undang dan pembegalan konstitusi, sebenarnya bisa kita lihat pada saat upaya-upaya Presiden Jokowi ini ingin melenggang dengan 3 periode. Yang siap menjadi korban itu Menteri Bahlil Lahadalia kan. Dia siap pasang badan itu. Jadi kalau dia terbukti kan, berarti ini kan dalang perpecahan bangsa ini, ya kan, gara-gara dia menelurkan ide 3 periode. Ya kan, dia merasa itu bercandaan. Salah. Ucapan dia itu bilang bercandaan itu salah. Dia bilang dia mengusulkan. Artinya dia ini mempermainkan konstitusi. Bahwa di konstitusi jelas, di undang-undang jelas mensyaratkan bahwa presiden ini hanya boleh 2 periode, tidak boleh lebih. Dan di undang-undang pemilu Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Undang-undang nomor 7 tahun 2017
Tidak ada istilah presiden bisa 3 periode. Nah, apa yang membuat saya ini Jokowi ini memang melanggar konstitusinya itu udah keterlaluan. Satu, dia Undang-Undang 2899 dia langgar, kemudian Undang-Undang Dasar hak orang berorganisasi segala macam pun dia langgar dengan pembegalan Demokrat yang dilakukan oleh Jenderal Purnawaran Muldoko ini kan KSP, dan akhirnya gagal. Nah, pembegalan konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi dengan kroni dengan dinastinya ini yang menyedihkan saya itu bagian dari anak bangsa aktivis ya adalah ikutnya Pak SBY di sini. Terlibat lagi. Kan artinya dengan keterlibatan Demokrat di koalisi Indonesia Maju ini, artinya Demokrat ini pun sudah mewakafkan partainya untuk siap dicaci maki oleh rakyat Indonesia karena membela rezim dinasti ini yang melanggar konstitusi gitu loh. Padahal kalau kita lihat sejarahnya ada pengkhianatan perkawanan. Kalau saya pengkhianatan perkawanan, kenapa? Sama-sama presiden kan? Iya. Pengkhianatan perkawanan presiden saat ini dan presiden sebelumnya dengan upaya-upaya ya kan pengambilan Demokrat melalui Muldoko. Nah sekarang saya bertanya nih ke Pak SBY. Ada apa ini? Ada apa dengan Pak SBY? Seorang begawan apa namanya perpolitikan, komunikasi politik yang luar biasa. Saya ingat bagaimana Bapak berjuang tahun 2023 diberhentikan sebagai menteri pada saat itu, Mensospol ya. Nah, kemudian menjadi presiden ya kan? Menko Polhukam ya. Nah, kemudian partainya Bapak itu mau diambil sama Muldoko yang diduga itu diperintahkan oleh Jokowi ya kan bekerja sama dengan terduga yang mengorkestrasi tadi Menseknek atau Pratikno ya kan untuk mengambil Demokrat. Bertarung ini orang kan, bertarung. Nah, sekarang jadi satu kubu. Ya kan? Satu kolam. Memang tidak ada yang pasti dalam politik. Ini memang politik ini luar biasa. Ya, karena anaknya Pak SBY ini tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya SBY turun gunung lagi untuk mendapatkan posisi anaknya. Kalau saya melihat sebenarnya ini bacaan saya ya Bang Hanif itu Pak SBY ini hanya mendukung Pak Prabowo. Kalau seandainya ketika itu mungkin Gibran yang akan menjadi cawapres ya mungkin agak berhitung juga kan tuh karena beliau keras loh soal JR di MK itu sangat keras, makanya saya heran loh kenapa tiba-tiba mendadak diam. Ini ada apa juga, kita juga bingung nih sebagai masyarakat tuh Bang. Iya, ini makasih bilang kenapa ya kita melakukan podcast siang hari begini karena saya ingin para founding father ini, para tokoh bangsa ini, ya kan? Di sana ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mantan presiden, ya kan? Kemudian di sana juga yang sekarang itu tokoh anak muda 98, ya kan? Yang sekarang gila-gilaan membela pembegalan konstitusi ada Bung Fahri Hamzah di sana. Fahri Hamzah, iya. Ya kan? Bung Fahri Hamzah ini saya lihat kan udah kayak macam buzzer. Iya, okay. Buzzer. Tolonglah Bung, maksudnya yang selama ini saya lihat direkam jejak, ya kan? Fahri Hamzah ini benci sekali sama Jokowi. Oh, luar biasa. Kan? Digital nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Dia benci sekali sama Jokowi. Bagaimana rezim Jokowi ini yang hanya janji-janji, apapun yang diucapkannya itu nggak pernah terbukti, kata Fahri Hamzah kan. Dan sekarang dia karena partainya ini nggak tahu ya dapat privilege juga bukan? Jadi saudara Jokowi bukan Fahri Hamzah nih. Ini pertanyaannya dulu kan. Kan biasanya kalau ini saudara atau keluarga ini kan ada privilege kan. Iya. Nah kenapa begitu tuh? Bung Yeriko katanya kenal baik sama Fahri Hamzah. Aduh. Seolah-olah jadi daihatnya Gibran sekarang membela. Kalau saya sih menilai ini sekaligus meminta pendapat mungkin terkait dengan situasi dan kondisi yang saat ini kan Bang. Karena orkestrasi yang dibuat oleh Jokowi ini sangat-sangat ya tidak memenuhi
syarat. Itu bahasa saya ini apa nih Bang ya? Memenuhi syarat untuk memajukan atau memenuhi syarat gimana nih? Iya. Tidak memenuhi syarat, artinya konstitusi itu dilanggar semua. Oh, Oh. Prabowo, Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka. Untuk Prabowo Subianto, secara administratif ya kan tidak ada yang dilanggar. Dia memenuhi syarat untuk jadi calon presiden, walaupun dia terduga korupsi nih, pesawat bekas nih, Miras 2000 strip 5 yang harusnya hibah dibeli ya kan. Tapi untuk Gibran ini kan masih berproses nih di MK. Kalau dikatakan udah nggak bisa sebenarnya Jokowi ini, makanya mosi tidak percaya itu kemarin NCW sampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, maksudnya Bung Yeriko minta saya menghimbau lagi nih Yang kan? minta nih, ya kan, ya, meminta presiden mundurkah atau meminta Anwar Usman mundur? Kalau saya nih, Diberhentikan dengan cara tidak hormat karena melanggar kode etik. Sebelum itu, Iya. apakah memang variabel Presiden Jokowi untuk diturunkan atau dimakzulkan dalam bahasa konstitusi itu sudah memenuhi atau belum, Pak? sebenarnya kalau sudah memenuhi sebenarnya. Sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Iya. Salah satu syarat bisanya dimakzulkan itu yang bisa dikaitkan dengan apa yang kita bicarakan tadi, jika presiden atau wakil presiden, presiden lah terutama melakukan perbuatan tercela, ya kan, tersangkut kasus pidana atau korupsi. Yang kedua, kemudian itu pengkhianatan, Melanggar konstitusi juga. ya kan. Nah, saat pengkhianatan terhadap negara maksudnya. Iya. Kalau ini yang dilanggar itu kan adalah perbuatan tercela. Tercela. Iya kan? Perbuatan tercelanya itu dengan melakukan kolusi dan nepotisme dan akhirnya korupsi, bisa disangkakan korupsi karena ada gratifikasi juga kan terhadap anaknya Gibran sama Kaisang pada saat menerima uang seperti aduannya Ubaidillah ya. Yang 93 sama 99 miliar dan akhirnya perusahaan itu bangkrut. Nah, ini kan aneh juga nih. Setelah terima uang ya kan, uangnya perusahaannya bangkrut ya kan. Terus dua anak ini katanya gaji presiden kecil. Ya kan, tiba-tiba Gibran sama Kaisang ini membeli saham satu perusahaan berdasarkan laporannya Ubaidillah 99 miliar. Nah, saya mau juga jadi tukang jual martabak sama ini ya, sama pisang goreng. Kalau dalam waktu dekat saya bisa dapat 99 miliar. Ini kan latar belakangnya kan kita pengusaha ini kan, ada usaha yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak ada usaha gimana membesarkan organisasi kan? Betul. Nah, berarti kan sebenarnya nggak ada 4 kan: pengkhianatan, perbuatan tercela, habis itu tidak pidana korupsi. Nah, sebenarnya tindak pidana korupsi yang perlu dibuktikan ini, ya ini hak angket. Apa yang disampaikan oleh Bang Masinton itu benar. Pada saat sudah ada gejala-gejala pimpinan negara yang saat ini lagi berkuasa, ya kan, melakukan orkestrasi, melakukan kejahatan-kejahatan yang bisa merusak tatanan demokrasi, sudah saatnya wakil rakyat itu wakil kita loh, iya kan? Dan kabarnya ya kan sudah ada 2 koalisi nih lagi memikirkan ini kan? Baru lagi berarti. Sudah ada 2 kelompok yang ya kalau saya lihat dari bahasanya Mardani Alisera sih jelas itu. Kalau seandainya memang bukti-bukti ini jelas, lengkap dan konkret lah kata orang kan, ya hak angket itu pasti akan dijalankan. Jalan konstitusi lah ya. Ada yang menarik lagi nih Bang Andi. Karena kan kemarin setelah dinyatakan oleh Masinton nih, Bang Masinton kan untuk membuat hak angket. Ada dari politisi Partai Gerindra, sebut saja H ya, Habibur Rahman ini menyatakan bahwa H ini pengacara ya. H ini politisi juga. Politisi juga. Ahli hukum. Doktor. Oh, iya. Dia mengatakan bahwa hak angket ini tidak bisa dipakai untuk memutuskan perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi. Artinya hukum tidak bisa diintervensi oleh politik. Nah, kalau saya berpendapat, Bang, ini kegaduhan masyarakat kan akan semakin meningkat kalau ini tidak diputuskan dengan cara
cepat dan tepat nih Bang. Maka dari itu hematnya si Masinton ini menyatakan hak konstitusionalnya dipakai, hak angketnya nih. Nah ini akan bertabrakan nih Bang sebenarnya bagi hukum normatifnya yang berlaku di Indonesia. Ini gimana pendapat Bang Hanif nih? Jadi terkait gini, dengan kondisi. Iya. Mungkin saudara H ini yang dokter yang paling jago ini kan, iya kan, dokter hukum paling jago lah dia kan, keras sekali suaranya, ya kan, badan kecil pun keras sekali suaranya, santai aja bang, ya kan. Jadi jika dikatakan bahwa apa yang sudah diputuskan di MK tidak bisa dibawa ke Senayan atau ke DPR RI, tidak bisa dipakai untuk tidak bisa dipakai. Nah ini kan pertanyaan menurut saya, apa yang dilakukan di MK itu, MK ini kan perwakilan dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif kan, ada wakil-wakilnya di situ. Nah sekarang hasil keputusan MK ini, ya kan harus ada PKPU-nya. PKPU ini kan harus dapat izin dari legislatif, betul kan? Iya, Komisi 2. Nah, kalau dianggap oleh Komisi 2 ini cacat hukum, ya kan, perlu dibicarakan lebih lanjut, ya kan, ternyata dugaan selama ini bahwa terjadi kolusi, nepotisme, malah lebih parahnya lagi korupsi, ya kan? Loh, DPR ini bisa bilang bahwa ini cacat, keputusan ini cacat, dan perlu kita kaji ulang lagi, kan bisa aja. Dan sudah jelas itu dikatakan bahwa tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan keluarga ya Bang ya? Iya, kan udah jelas. Sudah jelas berarti. Ya, Berarti kita harus mendukung nih. Karena DPR nih. Anwar Usmani dia bilang ini perintah Tuhan katanya kan. Saya kalau udah perintah Tuhan takut juga saya lawan itu. Kan dia bilang jabatan ini Tuhan yang kasih kata dia kan. Bang bersepakat untuk DPR ini membuat hak angketnya nih ya. Iya, Mendukung. kalau kita dari NCW menghimbau rakyat Indonesia menghimbau, ya kan, para tokoh, para cendekia, para mahasiswa, para elemen pergerakan, semua kawan-kawan yang ada di Indonesia yang masih punya hati nurani, yang masih cinta nama NKRI ini, sampaikanlah apa yang ada di pikiran, bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan dinasti, dengan para kroninya ini udah benar-benar melanggar konstitusi. Apalagi yang paling tinggi yang bisa kita lakukan sebagai rakyat, mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Bagi kita sebagai rakyat, yang bisa kita lakukan adalah mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita hanya rakyat biasa. Hanya dianggap sebagai pembayar pajak biasa, tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan politik, kan udah ada wakil kita kan di DPR RI kan, di Senayan kan. Artinya bisa dikatakan bahwa Presiden Indonesia ini telah membuat gaduh Indonesia. Jangankan membuat gaduh, ini sudah melanggar konstitusi. Bahasa ini ada yang membegal, ada yang mencopet hukum lah, ada apalah. Ini nggak ada bahasa baik sama sekali. Coba ada bahasa baik satu aja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Mahkamah Konstitusinya adalah membelai-belai hukum dengan baik. Kan nggak ada. Iya kan? Nggak ada bahasa-bahasa rima-rima atau puisi-puisi mengatakan bahwa dengan belayan-belayan Jokowi keluarlah keputusan 90 yang kontroversi, kan nggak ada. Nah, ini memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan saat ini membuat demokrasi ini terluka. Kan beberapa tokoh dia bilang, seperti Mbak Koni itu. Mbak Koni sudah bilang, apapun yang dilakukan saat ini, ya kan, pilihannya satu, kata dia kan, mundur aja Pak Jokowi, kata dia kan. Kan ini pengamat politik satu ini menurut saya, pengamat militer ya. Dan pertahanan. Pengamat militer menurut saya ini sesuatu yang menurut saya yang sangat krusial. To the point lah. To the point. Langsung konteksnya. Kalau bahasanya, kalau kita kan kalau dari NCW kan menyuarakan supaya mosi tidak percaya dari rakyat Indonesia. ini langsung tembak, ditembak langsung. Tapi memang begini, Bung Yeriko, Bang Hanif, ini pemakzulan itu bukan barang baru. Republik ini. Pernah terjadi kan? Pernah terjadi. Jadi tidak tabu juga. Bukan hal yang haram. Kalau emang salah ya. Kalau salah itu masih bisa dilakukan. Ketika Presiden Gus Dur dengan skandal Brunei Gate kalau tidak salah ketika itu bisa diturunkan. Sehingga Presiden Megawati naik jadi wakil presiden, menjadi presiden. Artinya memang itu hak konstitusional yang digunakan oleh anggota DPR untuk menyelidiki kan itu kan, apakah ada dugaan pelanggaran konstitusi. Artinya
dan kita sangat menginginkan agar ini dibuka seterang-terangnya, karena ini setelah telanjang penguasa, ya kalau bahasanya Bung Reko anak muda, memperkosa konstitusi kita kan gitu. Tapi gini, ada hal menarik pemakzulan Gus Dur bagi saya ya, karena saya sangat suka dengan Gus Dur. Artinya walaupun saya orang Sumatera ini kan, saya sangat suka sama Gus Dur ini karena walaupun beliau dimakzulkan, Gus Dur ini nggak jadi presiden pun namanya nggak jelek. Nggak jelek. Betul. Nah, ini saya imbau lagi ke Pak Jokowi nih. Kalaupun Pak Jokowi mengaku salah dan akhirnya dimakzulkan, kalau Bapak bisa menerima bahwa yang Bapak lakukan itu salah, saya yakin bahwa Pak Jokowi nggak akan rusak juga sama kayak Gus Dur. Orang akan mengenang seorang Jokowi, seorang yang sangat merakyat, seorang wong deso dari pinggiran sungai ya kan, menjadi seorang birokrat, akhirnya menjadi pimpinan tertinggi di Republik Indonesia ini. Jadi kalaupun nanti dimakzulkan karena dengan legowo ya saya salah, saya terima, saya yakin besok ada juga kalau Gus Dur kan Gus Durian. Gus Durian. Kalau Jokowi kan Jokowian lah kan. Bisa jadi. Kalau PS itu Jokowisme. Karena ada 15 isme. Ya. Nama partainya. Jokowisme ya. Nah, kemudian ini. Sebenarnya saya bilang jam 9 malam itu saya dapat bocoran itu jam 8.30 saya melakukan video conference dengan kawan-kawan ini, ada 4-5 orang. Nah, di sana dikatakan bahwa untuk bisa membuat PSI ini atau yang ketua umumnya Kaisang ini menjadi partai yang eligible lah, partai yang elektabilitasnya tinggi dan bisa masuk ke parlemen nih, ya kan? Maka ditugaskanlah sama dimintalah sama Pak Jokowi, diminta sama Pak Jokowi ke Kapolri untuk membentuk Satgas. Nah, diduga Satgas yang digunakan itu namanya Satgas Merah Putih. Oh, Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih ini kan dulu ditugaskan macam-macam nih. Iya. Ditugaskan untuk membasmi judi, ya kan? Ada ditugaskan juga membasmi narkoba, ya kan? Ada lagi ditugaskan untuk membasmi money laundering, macam-macam lah Satgas Merah Putih ini. Ini dibentuk zamannya Pak Tito kalau nggak salah. Pak Tito, betul. Nah, dan kabarnya di Satgas Merah Putih itu yang terlibat dikasih tugas berat ini sama Kapolri, kabarnya ini ya, dugaannya ini itu adalah Kadiftiknya Irjen Pol Slamet Uliandi. Kadiptip, Kepala Divisi Teknologi Informatika. Oh, cyber lah ya. Kadip, berarti bintang 2 ya? Bintang 2. Dan ini untuk kegiatan cybernya diperintahkanlah di ranah cyber itu direktur cybernya. Direktur cyber. Iya. Tapi mungkin Pak kawan-kawan semuanya, pemirsa semuanya, para penonton semuanya ingin tahu siapa sih di Satgas Merah Putih yang ditugaskan khusus untuk ini. Kan? Ya itu kayak mendeg-degan nih kalau begitu kita bicara ini dia. Ini benar-benar breaking news kalau ini. Iya, kan? Breaking news ini pemirsa. Pada saat saya melakukan ini dugaan ya. Kami menyampaikan ini dugaan. Kemudian siapa lagi yang terlibat di dalam Satgas Merah Putih ini untuk khusus pemenangan PSI bisa masuk ke parlemen? Artinya Kaisang ini benar-benar partai ini jadi besar. Itu di sana itu kabarnya diduga ada Wakabar Reskrim, kemudian ada Kadif Telematika, kemudian ada Karo SDM, terutama bagian pemindahan anggota, kemudian ada Karo Binkar, pembinaan karir, kemudian ada Kadif Humas. Nah, artinya kan apa yang diminta oleh Presiden Jokowi ini direspon bagus sama Kapolri. Saya salut sama Kapolri ini. Artinya loyal dia kan. Cuman mungkin loyal dengan cara yang salah. Kalau saya sih, ya kan. Wah, itu kalau udah permintaan Presiden, saya tahu Listio Sigit ini jenderal satu ini orang baik. Berarti Mabes Polri juga jadi posko pemenangan PSI ya. Bukan hanya MK berarti, Pak. Kita mengkhawatirkan sebenarnya ejawantah yang namanya prajurit ya, diperintahkan oleh
pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan harus siap. Nah, ini juga yang saya khawatirkan. Harus siap, Bang. Ya makanya saya bilang kan mungkin karena Jenderal Sigit ini merasa ini perintah, dia mencoba untuk menerjemahkan. Kayaknya diterjemahkan ada Satgas Merah Putih yang bisa menjalankan. Kan dia tugas yang diberikan dijalankan oleh beliau ini. Upaya-upaya yang dilakukan itu untuk memakai alat penegak hukum itu, Bang, untuk memperlancar PSI ini melenggang. Iya, itu jelas. Jadi apa yang dilakukan, kabarnya nih, apa yang dilakukan, bocoran yang semalam itu didapat. Apa yang dilakukan? Jadi di seluruh daerah-daerah itu, ya kan, nanti sampai ke bawah itu, ya kan, itu seluruh atribut terkait dengan PSI itu disebar. Wah, itu disebar seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, dari Morotai sampai Pulau Rote, Miangas sampai Pulau Rote ya. Nah, ini dilakukan itu. Makanya sekarang ini bertebaran lah seluruh leaflet, pamflet sama spanduk PSI. Jadi bayangkan partai masih 0, sekian, tidak masuk ke parliamentary 9%, threshold, ya kan? Ya kemudian ya kan tiba-tiba sekarang ada sejuta spanduk, ya kan? Anggap aja sejuta dulu kan, kita hitung satu-satu kan nggak mungkin, capek juga Bung Ardi kan. Tiba-tiba ini dipajang dari Sabang sampai Merauke, ya dari siapa kira-kira? Nah ini harusnya lembaga-lembaga pemantau pemilu mulai bertanya nih sama PSI, dari mana dananya untuk melakukan orkestrasi, ya kan, mempromosikan PSI ini dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah ini kan patut kita duga lagi, bentuknya ini gratifikasi. Kenapa? Karena ada relasi kuasa. Satu lagi nih, Bang, ada yang tertinggal tadi ini yang paling urgent nih, yang dianggap oleh masyarakat yang kelas menengah ke bawah ya, yang sangat membutuhkan bantuan sosial berupa pangan lah ya, beras, minyak, gula, kecap dan lain sebagainya lah, dan ada BLT. Ini kan berita ini kan sudah keluar nih, Pak. Nah, ini akan diduga akan dipakai untuk mensuksesi atau gimana nih pendapat saya ini apa, kalau istilahnya ramalan cuaca, ini ramalan kabinet. Nah, ya kan? Kalau menarik ini. BMKG kan ada ramalan cuaca. Kalau NCW ada ramalan kabinet. Dengan adanya BLT, bansos dan BLT, kalau tahun 2023 ini kan dari 497 sekian triliun itu, yang BLT kan cuma 7 triliun nggak salah, selebihnya bansos. Bansos yang kabarnya jadi bancakan, ya kan. Ya saya hanya minta ke seluruh rakyat Indonesia, apapun bansos, apapun BLT, terima aja, karena itu rezeki. Cuma kita awasi bagaimana penyampaiannya sampai ke tangan rakyat, ya kan. Prosesnya diawasi, kalau ada yang ini laporkan. Kami ada kontak pengaduan yang bisa sampaikan ke NCW. Nah, kemudian apakah korupsinya di mana nih, Bang? Ini korupsinya di mana nih? Ya, korupsinya kan apakah ada pengurangan komposisi dari yang bahan-bahan tadi itu, Bang? Bisa jadi mungkin awalnya itu berasnya itu beras yang bagus, jadi beras nomor 2, minyak goreng yang bagus, jadi pokoknya yang harusnya itu misalnya 300.000 satu paketnya satu orang, jadi 200.000 misalnya kan, karena dianggap sebagai bentuk keuntungan untuk pengusaha yang pengadaan. Coba langsung dikasih sama rakyatnya. Perusahaan siapa yang ini kan? Nah, ini kan sudah terbukti tuh ada yang masuk. Ya kan? Ada lagi nih, Bang. Iya kan? Breaking news sekali nih cewek ini, Bang. jadi infonya menarik sekali. Ini kalah bocor halus nih. Makanya saya bilang kalau di BMKG itu ada ramalan cuaca, kalau di NCW ramalan kabinet. Jadi jika digunakan lagi bansos dan BLT ini, ya kan, untuk tahun 2024 nih, dia akan digunakan di awal nih. Kalau yang 2023 rencananya digunakan di akhir-akhir ini. Dioptimalkan di akhir-akhir ini, November, ya kan? Desember. Kemarin udah dimulai dengan pemberian di Bali itu beras, pangan, ya kan. Pokoknya kemana Presiden Jokowi ini ada pembagian beras segala macam. Artinya kan patut diduga bahwa ini ada berkorelasi dengan ingin melanggengkan kekuasaan. Kemudian
yang lebih signifikannya lagi, ada dua kontradiktif pernyataan yang disampaikan oleh di kabinetnya Jokowi. Satu kepala blok yang bilang kalau beras mahal ganti dengan makan sagu, makan kentang, makan sama lain kan. Tiba-tiba Menteri Keuangan mungkin karena agak lebih duit sedikit dibagikanlah Kosmos, bukan Kosmos apa namanya? Dibagikanlah ini bukan tempat anak nasi. Oh, ini apa ya? Rice cooker untuk menghemat ya penggunaan bahan bakar minyak, ya kan? Dan minyak dan gas karena lagi mahal kan, minyak lagi mahal, gas pun lagi mahal, pakai listrik aja lebih hemat kan. Tapi ini kan kontradiktif. Nah, yang lebih ininya lagi, kalau kabarnya yang Bansos dan BLT digunakan di akhir tahun ini, ya kan? Kalau yang 2024 kabarnya akan digunakan di awal tahun sebelum Februari pasti itu. Sebelum Februari. Lebih pemilu kan lebih parah lagi tahu dia kan. Sebelum pemilu berarti. Sebelum pemilu. Jangan-jangan ya kan? nanti di apa? Di Kantongnya. bucketnya itu bansos itu ada fotonya presiden sama yang disuksesi nanti, Bang. Tapi Bahaya. makanya kita harapkan masyarakat ikut mengawasi. Gini, masyarakat kami minta, ya kami minta masyarakat, NCW meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pemuda, seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen mahasiswa, jika ada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau bantuan langsung tunai diterima aja karena itu ada keekonomian yang bisa diterima sehingga bisa ekonomi bergerak. Tapi jika ada rayu-rayuan, hasutan untuk memilih salah satu pasang dari 3 pasang capres, tidak usah dikatakan tidak. Yang perlu dilakukan adalah pilihlah sesuai hati nurani. Jangan memilih karena ada bantuan sosial yang itu adalah milik dari kami dan kawan-kawan juga yang pembayar pajak yang dibagikan untuk suksesi dinastinya. Dan videokan. Videokan. Video. Videokan kirim ke channel kami pengaduan masyarakat. Nah, Betul. breaking news berikutnya. Iya, ada lagi. Ya kan? Nah, ini maksud saya gini. Iya. Biar kalau kita sampaikan breaking news, harga IHSG turun, ya kan, beras naik, cabai merah naik, bawang merah naik, ya kan, dolar naik, ya kan, orang stres duluan kan, makanya kita perlu komunikasi yang seperti ini. Tapi minum dulu biar nggak panas. Nah, Ini nggak ada ini ya. iya, belum ada yang ini. Belum ada yang bantu. Jadi gini, apa yang menarik di sini? Tadi kalau Bung Yeriko, ini giliran saya bertanya ini. Seberapa berat, Bang, bertanya. Seberapa sensitifkah pemuda-pemuda, mahasiswa dan pelajar saat ini dengan kondisi yang seperti ini? Sebelum breaking news berikutnya nih. Iya. Ya kan? Kalau dibilang berbicara soal sensitivitas dari kawan-kawan mahasiswa dan pelajar, saya kira sih nilai-nilai kemahasiswaan dan kepemudaan itu harus memang diamanatkan dan dialamatkan kepada mahasiswa, karena memang sudah tugas dan fungsi seorang mahasiswa itu sebagai pengontrol kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Akan tetapi berbicara soal sensitivitas ini kan, ini kembali lagi kepada panggilan dan seperti apa peran pemuda ini dan masyarakat beserta civil society bersatu untuk menyampaikan pendapatnya nih. Nah, ini kan kita dibodohi oleh kebijakan, Bang. Tapi nggak merasa bodoh kan? Enggak. Iya. Enggak. Karena seringkali ya yang membuat rusak negara itu kan orang-orang cerdas. Rusaknya sebuah negara kan dibuat oleh orang-orang cerdas yang tidak mempunyai integritas, yang tidak mempunyai moral. Ada koma ya. Orang cerdas tapi tak berintegritas dan bermoral. Dan tidak menjalankan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang turunannya ke bawah. Nah, ketika pemerintah menjalankan tupoksinya dengan baik, artinya sensitivitas dari mahasiswa dan kawan-kawan pemuda ini gejolak kemarahannya atau gejolak kritikannya akan diperlancar kepada pemerintah, Bang. Ini pertanyaan saya nggak itu sebenarnya. Ini kondisi seperti ini, pemuda dan mahasiswa sama pelajar ini bakal bergerak atau enggak ini? Bergerak, Bang. Saya nggak melihat Nggak ada. getaran-getaran bahwa Itu tadi, Bang.
kenapa kita katakan ini tidak melihat? Tadi kan abang sudah sampaikan dan sudah mengaminkan bahwa media sosial saja banyak direpresi, Bang. Artinya banyak turun ke jalan. Coba saya minta dulu Bung Yeriko menghimbau ke kawan-kawan dulu lah, ya kan? Kalau kami dari NGO sudah menghimbau. Saya harus memberikan pengantar dulu nih, Bang, supaya kawan-kawan teredukasi, masyarakat teredukasi. Artinya perjalanan pergerakan kawan-kawan mahasiswa itu, ini berbicara soal tahun ini aja ya, Bang ya. Kemarin lah, nggak usah tahun berikut lah, tahun kemarin nih, Bang. Kawan-kawan mahasiswa, ada beberapa elemen masyarakat dan beberapa kelompok mahasiswa yang mau menyampaikan pendapat sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia, saya ulang lagi, ya kan, untuk menyampaikan pendapat di depan Istana Presiden. Akan tetapi dari 8 kelompok ini, sebelum sampai di titik aksi saja untuk menyampaikan pendapat mereka, sudah direpresi, Bang. Artinya ada benih-benih revolusi itu masih ada, Bang. Nah, akan tetapi itulah periayahan kekuasaan ini semakin menggeliat, Bang. Semakin menunjukkan bahwa lah, aku udah memenuhi fasilitas kalian semua, ya kan? Dengan cara memberikan bantuan-bantuan tadi, Bang. Kampus Merdeka, atau kita dibodohi oleh kebijakan itu tadi, Bang. Kita nggak bisa katakan, ya itu tadi kurangnya moral ini, Bang, dari pemimpin. Bahwa pemimpin juga yang membuat kita bodoh gitu. Nah, himbauan saya kepada kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan pemuda, ya ayolah rapikan barisan kita, ya kan? Rapikan barisan perlawanan kita, bentuk kekuatan-kekuatan itu yang ada di masyarakat sampai ke penjuru negeri, sampai ke pelosok negeri, untuk memberikan ultimatum kepada Presiden Republik Indonesia bahwa kegagalan Presiden Republik Indonesia saat ini telah dipertontonkan dengan cara telanjang. Artinya kekuatan dan berdaulatlah rakyat Indonesia ini untuk melakukan satu revolusi, untuk melakukan satu reformasi, untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, karena sejauh apapun kebodohan, sejauh apapun kesalahan, sejauh apapun pengkhianatan yang diberikan oleh penguasa, bahwa kebenaran lambat atau cepat akan menghampiri mereka. Yang penting jangan anarkis. Yang penting jangan anarkis. Ya, betul. Itu mau saya sampaikan sama masyarakat. Ayolah, bergeraklah kita kawan-kawan mahasiswa. Jangan pernah takut, karena sejarah itu, sejarah berdirinya bangsa ini ada di tangan para pemuda. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Saya ada lagi yang mau sampaikan. Apa lagi yang besar? Nah, ini saya seperti Abang Hanif sampaikan bahwa Presiden Jokowi ini telah mempertunjukkan, telah mengkhianati konstitusi. Artinya ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Jokowi, perbuatan tercela, kan, mengkhianati Undang-Undang nomor berapa? 28 tahun 99 tadi. Artinya ini sudah sangat jelas. Nah, ini saya meminta nih, Bang. Meminta kepada seluruh masyarakat dan meminta kepada Pak Presiden Republik Indonesia beserta Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Jangan kau hianati hati rakyat. Jangan kau porak-porandakan situasi politik yang ada di Indonesia. Jangan kau bangkrutkan demokrasi yang ada di Indonesia. Sudahlah, sudahilah drama yang kau buat itu. Sudahilah, ayo sadarlah betapa rusaknya sistem perpolitikan yang engkau buat ini. Betapa rusaknya penegakan hukum yang engkau buat, Bapak Anwar Usman. Ayolah, segeralah mengundurkan diri sebelum gejolak kemarahan dari masyarakat ini semakin meningkat. Sudahlah Pak Jokowi, ayo mengundurkan diri aja sebelum rakyat yang marah nih. Walaupun ini rakyat ini sudah marah, tapi belum terlihat oleh kau, karena kau menyuruh, karena Bapak menyuruh Budi Ari tadi untuk merepresi media sosial. Itu Bang yang mau saya sampaikan penguasa saat ini. Memang kalau anak muda ini menyampaikan itu butuh semangat dan rasa emosi amarah ya. Tapi begini, kesimpulan dari ini semua sebelum saya sampaikan news berikutnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini lambat laun akhirnya seluruh masyarakat Indonesia tahu. Dari mulut ke mulut, dari satu media sosial ke media sosial berikutnya, ya kan? Dari warung kopi ke warung kopi, ya kan? Habis itu dari WA ke WA, Telegram ke Telegram, dari semua perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk komunikasi akhirnya sampai juga. Nah, ini sebenarnya memperlihatkan bahwa
perlawanan atau ketidaksukaan dari masyarakat ini masih secara halus disampaikan. Kritikan-kritikan, ya kan, tolakan-tolakan terhadap pembegalan demokrasi, tolakan-tolakan terhadap hancurnya cara berdemokrasi di Mahkamah Konstitusi, ya kan, ini kan masih cara yang soft approach lah yang dilakukan ini. Cuman saya tetap meminta dengan hormat, Saudara Anwar Usman, yang saudara lakukan ini kan suatu kesalahan yang sangat fatal ini, ya kan, dengan melakukan mengkonsolidasi keputusan yang seharusnya bukan itu keputusannya. Artinya 4 dissenting opinion, 2 itu concurring, ya kan, artinya boleh di bawah 40 asal pernah menjadi gubernur, dan hanya 3 yang setuju sebagian, yang sebagiannya itu adalah boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjadi wali kota, ya terutama Gibran, ponakannya Saudara Anwar Usman tuh. Jika ini memang suatu kesalahan, tidak sebagai kesatria, apalagi mengatakan sudah menjadi hakim lebih dari 30 tahun, mundurlah dengan baik, tidak akan menciderai, karena tinggal minta ampun sama Allah, karena selalu bilang jabatan ini Allah yang kasih, jangan bawa-bawa Allah, karena kesalahan yang saudara buat ini nyata dan terlihat jelas di mata kami rakyat Indonesia. Nah, apa yang sebenarnya menjadi kesimpulan dari breaking news ini sebelum breaking news penutup nih? Oh, ada lagi penutup. Ya kan? Iya. Bahwa dugaan yang selama ini NCW sampaikan bahwa Presiden Jokowi, dinasinya Jokowi ini dengan para pembantunya yang terlibat tadi, yang seperti saya duga tadi, Pratikno sebagai yang diminta oleh Jokowi untuk orkestrasi seluruh partai, terduga oknum Menkominfo Budi Aris Setiadi diminta untuk mengawasi sentimen terhadap Gibran dan Kaisang, ya kan. Kemudian ada lagi Wamendes yang tertangkap tangan mengorkestrasi supaya memenangkan Gibran, ya kan. Nah, ini kan sebenarnya sudah terbukti ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat mengumpulkan ASN, para PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota, bahwa jika ada ASN yang terlibat atau pejabat pelaksana jabatan yang terlibat, ya kan, akan dipecat atau jatuhi hukum sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Lakukan itu Pak Jokowi, ya kan. Nah, apa yang Pak Jokowi lakukan ini, awalnya ke NCW cuma bilang kolusi dan nepotisme, ternyata informasi ini berkumpul dan udah bulat bahwa Pak Jokowi ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Itu terkait dengan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Awalnya kemarin saya bilang ini cuma pasal 21 dan 22. Ternyata sekarang semua pasalnya. Ada, ya? Saya pun ketakutan jadinya nih. Maksudnya apa iya sebegitu berniatnya Pak Jokowi meneruskan kekuasaan yang katanya nanti kalau sudah pensiun akan kembali ke Solo? Pak Jokowi, saya tahu Bapak orang baik. Saya masih ingat pertama sekali ketemu Pak Jokowi ini waktu di Solo dulu. Mungkin Bapak nggak ingat saya. Kemudian kita ketemu lagi waktu di Cokro. Saya duduk di sebelah Bapak juga pada saat itu. Sebelum waktu Bapak mau menjadi presiden tahun 2014. Kemudian 2019 pun saya yang berusaha dengan kawan-kawan saya menjaga supaya Pak Jokowi ini sebagai orang baik, presiden yang ngerti wong cilik, presiden yang memang dengan nawacitanya itu berjuang demi rakyat Indonesia, demi pembangunan Indonesia, dengan peningkatan infrastruktur Indonesia. Saya juga yang pada saat itu yang berada di KPU dan Bawaslu, ya kan, mempertahankan hak-hak Bapak, ya kan, bahwa Bapak ini adalah orang baik. Tolong Pak, kembalikan rasa percaya kami, rakyat Indonesia yang percaya bahwa Pak Jokowi itu adalah orang baik. Orang baik tidak akan mengkhianati orang baik. Nah, itu. Nah, breaking news berikutnya. Breaking news berikutnya ini masih menyentuh Pak Jokowi. Jokowi lagi. Jadi Pak Jokowi ini, seperti yang saya waktu Tribun News bertanya sama saya, Bang Hanif katanya ada pergantian kasat. Ya, saya bilang kan. Kemudian
ada pergantian Panglima TNI nggak? Saya bilang iya ada. Setelah pergantian Kasat ini, Jenderal Agus Subianto besok jadi Panglima TNI. Kapan katanya? Secepat-cepatnya 2 minggu. 2 minggu saya bilang kan, atau mungkin lebih saya bilang. Ternyata kan lebih cepat. Ternyata 4 hari. dalam tempo secepat-cepat dan sesingkat-singkatnya langsung terwujud itu pertanyaan dari teman-teman di Tribun News itu. Kemudian apa lagi? Nah, untuk bisa merorkestrasi ini yang pasti harus diganti kan. Ada lagi yang mau diganti nih. Kabarnya ramalan kabinet. Ramalan kabinet. Kabinet sebagai penutup dari acara ini. Diskusi. Breaking news ini, dobrak ini, diskusi ini, ramalan kabinetnya adalah jika seandainya Presiden Jokowi ini ingin melanggengkan, jadi Presiden Jokowi ini akan mengganti Menteri Sosial. Wow, ini yang Iya. untuk bansos-bansos Karena itu kalau nggak mengganti Menteri Sosial, nanti penyerahan bansos dan BLT ini salah kan alamat. salah alamat. Iya. Ya kan? Ini harus dilakukan ini. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Jika sudah Jenderal Agus Subianto sebagai kawan pada saat beliau menjadi Wali Kota Solo sebagai Dandim, sekarang sebentar lagi jadi Panglima TNI, sedangkan Kapolresnya sudah 3 tahun yang lalu menjadi 3 tahun yang lalu menjadi Kapolri, ya kan? Kawan apa? Pak Hadi. Pak Listio Sigit, kemudian dan lanutnya Pak Hadi juga sudah menjadi Panglima TNI, ya kan? Dan Menteri saat ini. Nah, sekarang Menteri ATR. Nah, kemudian untuk bisa melakukan orkestrasinya ini, ya ini janganlah lakukan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah menguasai Polri. Pak Jokowi nanti kelihatan lagi nih kalau Pak Jokowi menguasai TNI, karena ini orang-orang semuanya berada di Solo, walaupun tidak ada yang meragukan karirnya Jenderal Agus Subianto ini. Kabarnya lagi nih, nanti kasatnya ini akan diduduki oleh Jenderal Maruli. Pangkostrat. Pangkostrat menjadi kasat, ya kan? Nah, makanya ditanyalah keloyalitasannya yang dari awal saya omongkan tadi, loyalitasnya Opung. Nah, Opung masih loyal nggak ini? Ya kan? Kalau masih loyal, jadi ini. Jadi barang nih. Jadi ini barang, jadi kasat, ya kan? Kalau nggak loyal, batal nih. Batal. Akan ada lagi yang naik. Iya. Makanya keluar statement Opung itu ya. Demi presiden ini saya akan loyal dan akan membela at all cost, kata dia kan. Gak perlu pun sebenarnya Opung bilang kayak gitu, kami percaya lah Opung masih belain Pak Jokowi kan. Nah, apa lagi harus diganti? Ini yang harus dilihat, masalah penguasaan teritorial kan sudah, TNI, Polri sudah. Apa lagi yang harus diperhatikan? Intelijen. Ini ya. Iya. Ini kalau di publik sudah banyak itu, Pak. Kalau seandainya Panglima TNI sudah diganti dan diorkestrasi, ini dugaannya, Jenderal Agus. Jadi kalau seandainya TNI Polri sudah masuk dalam variabel orkestrasinya, gampang dong untuk mengganti intelijen strategis atau BAIS, ya kan? Karena tinggal Panglima TNI yang menggantinya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan sekarang jika itu sudah dilakukan? Berarti ada 1 lembaga lagi atau 2 lembaga lah. Saya nggak tahu BSS ini akan diganti atau belum. Ada 1 lembaga lagi, katanya kabarnya akan diganti, itu adalah Badan Intelijen Negara. Nah, isu penggantian Badan Intelijen Negara ini sebenarnya sudah bergulir dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu malah. Kan sejak Gibran ini dimenangkan di MK. Ini sudah mulai bergulir itu, bahwa untuk memulihkan orkestrasi ini, lembaga senyap ini, ya kan, bergerak dengan senyap ini mencapai sasaran ini tanpa ada diketahui oleh siapapun, ya kan. Nah, ini mau diganti. Nah, kabar yang digantinya ini berdasarkan dari informasi yang kami terima, ya mungkin kawan-kawan pun sebenarnya udah ada ini. Tidak hanya kabinnya yang diganti,
Kabinnya mungkin akan diganti, kabar katanya kandidatnya ini dari Pak Yudo Margono. Itu mantan Panglima TNI. Panglima TNI. Kemarin digadang-gadang juga ada nama Pak Dudung, ya kan. Terus ada juga yang namanya A, ya kan. Ya. Yang bukan dari ini. Intelijen. Kemudian ada lagi yang namanya B, ya kan. Sekarang ini udah bintang 4 juga, belum ini. Nah, perombakan yang dilakukan di lembaga Telik Sandi ini nanti kabarnya jangankan hanya kepalanya, kabarnya deputi yang ini pun akan diganti. Deputi strategis lah ya. Nah, ini masyarakat Indonesia, kawan-kawan di seluruh Indonesia yang selama ini mensupport NCW untuk menghalangi terjadinya korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Penguasaan yang terlalu berlebihan seperti ini kembali seperti yang disampaikan terkait dengan kekuasaan. Power tend to corrupt. Absolute power absolutely corrupt. Nah, jangan sampai kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh dinasti Jokowi ini menjadi abuse of power. Ya kan? Nah, ini membuat seluruh mata itu melihat bahwa yang dilakukan ini benar-benar menciderai dan sangat menciderai lah. Dan jika terjadi pergantian di lembaga Telik Sandi ini jelas-jelas memperlihatkan bahwa dengan pergantian Panglima TNI nggak sampai 2 minggu dari Kasat menjadi Panglima TNI, karena itu dianggap sebagai kawan lah waktu di Solo. Kemudian penempatan Kasat pun nanti merupakan dari lingkaran dari ini Pak Jokowi sendiri. Artinya jangan sampai di fungsi ABRI ini kembali lagi. Iya. Ini 98 kita pada saat itu menggelorakan reformasi karena kami nggak mau ada di fungsi ABRI. Tapi dengan difungsikannya ini, di fungsi ABRI, artinya TNI dan Polri ya sekarang ya. Kami mengkhawatirkan masyarakat ini melawan jadinya. Janganlah Pak Jokowi. Hati-hati. Hati-hati itu jangan. Jadi kalau terlihat jelas seperti ini, masyarakat yang katanya cinta tapi banyak masalah dengan kondisi ekonomi sekarang, nanti akan terjadi perlawanan. Kami menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Kami masih minta secara halus bahwa kami memang nggak percaya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi masih ada pilihan untuk mundur dengan secara negarawan, ya kan, atau dimundurkan melalui pemakzulan. Tapi nggak usah ada hal-hal yang sifatnya revolusi anarkis, nggak usah, kan ada sistem di Senayan kan, di DPR MPR RI yang bisa digunakan untuk bisa mengganti Pak Jokowi. Nama pun nggak rusak kok Pak Jokowi, bener kan? Nama Pak Jokowi nggak rusak. Gus Dur berhenti pun jadi presiden sampai sekarang masih dipuja-puja. Saya termasuk suka ke Gus Dur, padahal diberhentikan jadi presiden, ya kan? Ada hal-hal mungkin Pak Jokowi ini pada saat ini salah langkah karena ada orang-orang kayak Saudara Bahlil itu, ya kan, ojo-ojo 3 periode, ya kan, ojo-ojo perpanjangan masa jabatan, ya kan. Tapi hati-hati Saudara Bahlil, apa yang Anda sampaikan saat ini, mulutmu harimau, pengakuanmu berusaha merobek-robek konstitusi akan menciderai karirmu ke depan. Ingat tuh Saudara Bahlil. Oke, ditutup Saudara Bung Riko. Oke, terima kasih kepada Bang Hanif dan Bang Dika yang telah menyampaikan nih beberapa poin-poin mosi tidak percaya kepada pemerintah itu. Dia tetap sampaikan bahwa NCW tidak percaya terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Perlu ditegaskan kepada masyarakat Indonesia melalui podcast National Corruption Watch ini, di diskusi obrolan rakyat anti korupsi ini, bahwa kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, bahwa diam ditindas atau bangkit melawan, sebab diam adalah pengkhianatan. Ya, demikian. Terima kasih Bang Anies selaku ketua sama NCW, Bung Riko. Sebenarnya hal-hal seperti ini
harus sering dilakukan. Iya, Jadi iya. untuk mencerdaskan, memberikan informasi. Ya semoga terwujud masyarakat yang adil dan sejahtera, adil dalam sosial, adil dalam ekonomi. Nggak adil dalam sosialnya saja, ekonomi pun harus adil, juga merata seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Bung Adi. Terima Bung Adi. kasih. Yes, terima kasih Bang Mirza. Bung Eriko, terima kasih.